Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar? Ketemu lagi. Semoga semuanya baik-baik, sehat. Masih dalam kondisi pandemi. Yang pasti kita harus menjaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Beberapa episode yang lalu Romo Gede Mahesa sudah menceritakan bagaimana jalanan Gajah Mada di masa mudanya. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada Romo Gede Mahesa tentang Kebo Iwo. Ya, beberapa hari yang lalu Romo kan sudah menceritakan tentang Gajah Mada di masa mudanya, kemudian bagaimana Gajah Mada, siapa Gajah Mada, lalu siapa saja istri-istri dari Gajah Mada. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang Kebo Iwo, Romo. Bagaimana dengan cerita Kebo Iwo di masa mudanya? Gini. Tadi disebut ya di tayangan yang kemarin sudah pernah kita uraikan. Sudah pernah kita uraikan tentang Mahapatih Gajah Mada. Iya. Dalam kesuksesannya, siapa di belakang Mahapatih Gajah Mada itu yang mendampingi. Berbeda dengan Sang Patih Kebo Iwo. Beda, ya sering kita bahas ya. Keduanya itu seperti utara dan selatan atau barat dan timur. Jika Gajah Mada sempat mempersunting beberapa wanita, beda dengan Kebo Iwo. Beliau justru ketika menjelang sebelum menjadi Mahapatih, beliau selalu mempersiapkan diri belajar, baik belajar ilmu politik, ilmu perang, kanuragan, dan tentunya spiritual. Sebab menurut Sang Patih Kebo Iwo, bahwa seorang itu tidak harus bisa menghunus pedang, tapi seorang itu harus juga mempunyai sifat kasih sayang, bijaksana. Nah, disitulah dia selalu, setiap saat, setiap waktu, ia bersemedi memohon petunjuk pada Dewata. Ya. Agar apa? Agar ketika dia menjalani kehidupannya itu tidak harus menakuti orang atau selalu menghunus pedang, tapi dengan kasih sayang dia bisa menaklukkan lawan. Seperti itu. Berarti ini apa yang sering Romo sampaikan ke kami, ke saya, itu bahwa antara Patih Gajah Mada dan Patih Kebo Iwo ini jiwa dan raga itu, Romo? Ya, itu sering kita bahas kita bahas. Bagai pinang di belah dua atau 11-12 gitu ya. Itu filosofinya seperti itu. Nah, kembali ke Kebo Iwo. Dari bukti-bukti bahwa beliau itu suka semedi, suka beribadah, ya, beribadat atau beribadah. Itu bukti-bukti dari tempat-tempat yang pernah dia singgahi. Ya, yang pernah dia singgahi itu masih ada. Ya kan? Masih ada. Juga dia itu selalu membangun pura, tempat bersembahyang, tempat bersemedi. Jadi selain itu tadi yang kita kagumi, selain dia itu
seorang yang ahli bertempur, ahli dalam politik, ilmu ini itu, dia ternyata sangat dekat sekali. Jadi bahwa benar dalam satu filosofi bahwa untuk mengalahkan musuh tidak perlu menghunus pedang, gitu kan? Nah, itu ilmu itu kalau di Jawa itu disebut ilmu kasepuan, ya kan? Nah, beliau menguasai. Bukan hanya ketika muda, ketika beliau telah menjadi patih pun, dia tidak meninggalkan semedi. Itu. Memang banyak versi sejarah cerita tentang Kebu Iwe. Banyak sekali. Namun tentunya konteks kita adalah selain menelusuri sejarah itu sendiri, tapi tentunya kita berusaha mendekat pada frekuensi energi Kebu Iwe dengan spiritual. Seperti apa kalau salah seorang Mahapatih seperti ini dengan jiwa seperti ini dan versi-versi yang lain seperti itu, ya kan? Nah, tentunya ada bahasa-bahasa baik spiritual ataupun psikologi, juga logika yang apa yang diceritakan di versi lain itu tidak klop. Nah, kembali lagi bahwa jika Gajah Mada kemanapun selalu bertempur untuk mengalahkan ini. Ekspansi terus ya. Entah namanya ekspansi atau apa. Yang jelas dalam ingin mengalahkan yang lain kan begitu. Beliau bercita-cita ingin mempersatukan, kan, dalam kendali Majapahit. Tapi berbeda dengan di Bali, ya kan, berbeda dengan di Bali. Nah, saya belum mendapat penelusuran atau memang pengetahuan saya yang kurang, tapi belum mendapatkan penelusuran bahwa Kebu Iwe itu suka bertempur, ya kan? Padahal beliau itu ahli bertempur, tapi belum pernah baik secara penelusuran lewat catatan ataupun lewat penjelajahan frekuensi, itu belum pernah mendapatkan beliau bertempur dengan garang, dengan ganas, dengan pertumpahan darah itu ya, itu tidak. Tapi beliau selalu mengutamakan kebajikan, yaitu karena beliau sangat rajin bersemedi, ya kan, bersembahyang. Itu tentunya akan beda dalam mengalahkan lawannya, ya kan. Mungkin belum sampai berperang ya sudah bagaimana perundingan, karena beliau sangat menguasai ilmu politik juga. Romo, agak mundur sedikit pertanyaan saya. Kalau di episode sebelumnya disampaikan Gajah Mada itu orangnya yang ambisi gitu ya, penuh dengan ambisi. Kemudian Kebu Iwe itu yang sangat low profile, kalau bahasanya kan low profile begitu. Nah, ini apakah berkaitan dengan yang sebelumnya, episode sebelumnya Romo mengatakan bahwa Gajah Mada itu kalau tidak salah istrinya ada 3. Sementara kalau Kebu Iwe kok tidak beristri. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan ambisi itu tadi, Romo? Tentunya gini, itu jelas ada ya, tentang ambisi. Sedangkan Kebu Iwe itu menjalani, istilahnya menjalani apa yang tertulis, apa yang menjadi petunjuk. Karena dia sering bertapa, sering bersemedi, ya kan. Apalagi Gua Gajah ketika kita pernah ke sana, ya kan, bagaimana kita bisa membayangkan waktu itu apa yang beliau inginkan
dalam setiap semedi itu. Ya. Dia tidak berpikir untuk mencari mendapatkan istri yang cantik, untuk menang dalam perang, tidak. Ya. Tapi beliau selalu berpikir bahwa bagaimana dia menjadi seseorang yang bermanfaat, berguna buat kemanusiaan, buat negerinya. Ketika itu tentunya di Bali, ya kan? Ya. Dia selalu berpikir seperti itu, sehingga jika Gajah Mada sudah mempersunting ini, dia menjalani, dia tidak terpikirkan. Mungkin kalau dia itu seperti Gajah Mada, tentunya akan sangat mudah. Ya. Namun ketika seseorang selalu mengisi dengan spiritual dan sebagainya, maka bukannya tidak terpikir, tapi dia jalani semacam itu tadi, sesuai tulisan. Kehendak dharmanya gitu ya. Kehendak dharma yang ada pada dirinya, Ya, begitu ya. seperti itu. Yang saya tanyakan tadi kan kaitannya dengan beberapa istri Gajah Mada itu kan berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan bahwa mengalahkan ini, mengalahkan itu ada sisi politisnya mungkin ya. Mungkin ada sisi politisnya. Sementara kalau Kebo Iwo betul-betul yang sudah masuk ke tataran Brahmana apa ya? Ya, kalau bahasa Jawa menep ya Romo ya. Ya. Lalu sampai sejauh apa sih Romo yang Romo dapatkan secara spiritual tentang ilmunya Kebo Iwo? Nah, tadi sudah saya sampaikan, selain ahli berperang, berpolitik, dan ilmu kanuragan sebagainya, ya, dia juga belajar ilmu selalu bersemedi, ya kan? Baik mencari jati dirinya, juga tentunya itu sebagai bukti bahwa dia tunduk pada Tuhannya, gitu ya. Nah, dari dua sisi ini, satu kekerasan, satu tidak, itu sebuah keseimbangan. Kalau simbol di Bali kain poleng, ya kan, ada hitam, ada putih, ya kan. Nah, makanya ketika beliau itu menjadi Mahapati, ketika dia itu langsung menjadi Mahapati, tidak ada sesuatu yang seperti Gajah Mada, ya kan, tidak. Tapi negaranya kuat. Kenapa? Dia selalu melatih prajuritnya, dia selalu mengingatkan prajuritnya bahwa sekuat-kuatnya manusia, sekuat-kuatnya tentara atau siapapun, bahwa dari prajurit sampai apa, itu perlu mendekatkan diri kepada Yang Widi. Jadi selain mengolah ilmu perang, ya kan, ilmu membunuh, tapi diingatkan untuk selalu bersemedi, bersembahyang, ya kan. Itu Kebo Iwo, sehingga apa, di masyarakat Bali, ya, segarang-garangnya seseorang, ya, tapi ketajaman tentang kasih sayang itu akan beda. Jadi saya percaya bahwa sampai sekarang kasih sayang dari warisan dari Sang Patih ini masih ada. Buktinya apa? Buktinya adalah masyarakat segala lapisan itu selalu bersembahyang. Tiap hari kita bisa lihat, ya kan. Namun jangan disenggol, ya kan, jangan disenggol. Mereka juga ahli berperang, gitu kan. Namun tadi sudah saya katakan bahwa untuk mencapai kemenangan atau untuk mengalahkan lawan, tidak perlu menghunus pedang, tapi membagi kasih sayang. Jadi inti dari ilmunya Kebo Iwo itu cinta kasih ya? Iya, cinta kasih. Tentunya setelah dia itu belajar cinta kasih, maka akan tahu tentang pengorbanan, gitu kan? Bahwa karena cinta kasih itu
pasti membutuhkan pengorbanan. Ya. Juga seorang Kebu Iwer, kenapa sampai jenjang jadi Mahapatih dia tidak mempersunting seorang pun? Mungkin itu sebuah jalan pengorbanan juga ketika mau mengabdi pada negaranya, ketika mau total mengabdi, gitu ya, ketika mau mengabdi pada yang widinya. Ya. Seperti yang selalu Romo sampaikan bahwa Sukma Suci Kebu Iwer itu luar biasa ya Romo. Luar biasa, cinta kasih, ya, betul, pengorbanan, betul. ya. Tapi ya itu tadi untuk mengalahkan musuh. Ya. Itu tadi yang sudah tak sampaikan. Ya, betul. Ya, matur nuwun Romo. Demikian perbincangan kita, semoga bermanfaat. Cinta kasih dalam kehidupan sangat penting. Untuk itu, mari tebarkan cinta kasih terhadap sesama kita. Rahayu.